Yang jelas tanggal 13 nanti jatuh perayaan yang disebut Khalsa Sirjana Diwas sekaligus Waisakhi yang tadi saya sudah sebut adalah jatuhnya bulan Waisak. Ini termasuk kalau kita bilang macam kita punya hari besar kalau hari kemenangan lah. Kalau bisa sampai hayat yang terakhir hidup kita, kalau bisa kita berbakti, kita bisa berbuat yang baik lah untuk ke masa-masa anak-anak masa depan kita. Saya sangat ingin generasi kami ini tidak lupakan adat, agama, supaya mereka ini terpimpin, terarah, terkendali hidupnya. Kota Medan, rumah bagi beragam suku, ras, dan keyakinan. Di kota ini keberagaman tak hanya terlihat di pasar-pasar atau jalanan. Di setiap sisi kota, hidup bukti-bukti keberagaman bagi siapapun yang membuka mata untuk melihat secara luas akan keberagaman yang membentuk wajah kota Medan hingga hari ini. Mulai dari umat Islam yang mayoritas, hingga umat Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semua hidup berdampingan dalam harmoni yang terjalin sejak lama. Sikhisme juga turut mewarnai keberagaman kota Medan. Penganut Sikh secara administratif berada di bawah naungan Parisada Hindu Dharma Indonesia. Sikh sendiri merupakan sebuah agama yang berasal dari India, dengan ajaran yang menekankan pada kesetaraan, kedamaian, dan cinta kasih. Terdapat lebih dari 25 juta jiwa penganut agama Sikh di dunia. Di Indonesia sendiri, sebagian besar umat Sikh menetap di Sumatera Utara. Tercatat sebanyak 7 gurdwara berdiri di wilayah Sumut. 4 diantaranya berada di kota Medan. Kalau di wilayah Indonesia, komunitas Sikh ini paling banyak tersebar di wilayah Sumatera. Mengapa? Karena kondisi geografis wilayah Sumatera itu berdekatan dengan wilayah Semenanjung Malaya. Sehingga inilah yang kemudian memungkinkan mereka untuk menyebar ke wilayah-wilayah lain yang ada di sekitaran Semenanjung Malaya. Sehingga kalau kita lihat misalnya, di mana persebaran mereka paling banyak, pada umumnya di Sumatera Utara. Nah, di wilayah Sumatera Utara sendiri ini banyak tersebar, salah satunya itu di kota Medan, kemudian di kota Tebing Tinggi, dan satu lagi di kota Binjai juga. Nah, mengapa kemudian kota Medan menjadi pusat dari komunitas mereka? Karena memang kota Medan pada saat itu menjadi tempat-tempat yang strategis, baik itu bagi pemerintahan maupun bagi swasta pada abad 19 akhir hingga pertengahan abad 20. Gurdwara tertua di kota Medan adalah Gurdwara Sri Guru Nanak Dev Ji yang dibangun pada tahun 1920. Gurdwara yang merupakan tempat ibadah umat Sikh ini berada di Jalan Tengku Umar, kota Medan, atau yang disebut wilayah Little India. Gurdwara ini letaknya tepat bersebelahan dengan bangunan Perguruan Nasional Khalsa yang pernah berjaya sekitar tahun 1930 hingga 1940-an. Setiap tahun pada bulan April,
umat Sikh di seluruh dunia merayakan Waisakhi. Waisakhi adalah salah satu perayaan terpenting dalam tradisi Sikh. Lebih dari sekedar festival panen, Waisakhi menandai hari bersejarah Khalsa pada tahun 1699. Sebuah komunitas suci yang menjunjung tinggi keberanian, kesetaraan, dan pengabdian. Gurdwara tertua di kota Medan ini juga turut menjadi tempat untuk merayakan Waisakhi, yang menjadi agenda tahunan sejak Gurdwara ini berdiri. Artinya, sudah lebih dari 100 tahun umat Sikh kota Medan merayakan momen suci dari generasi ke generasi. Nama saya Maneshwar Singh. Saya sebagai Ketua Perkumpulan Sosial Guru Nanak Medan. Yang jelas, tanggal 13 nanti jatuh perayaan yang disebut Khalsa Sirjana Diwas sekaligus Waisakhi yang tadi saya sudah sebut adalah jatuhnya bulan Waisak. Pada jatuh bulan Waisak ini adalah musim panen gandum. Dan Khalsa Sirjana Diwas ini pas tepat pada tanggal itu terjadinya Khalsa Sirjana Diwas. Dan Khalsa Sirjana Diwas ini dijadikan pada tanggal 13 April 1699 oleh Guru Gobind Singh. Jadi ada 5 pengikut yang dibilang Panj Pyare. Jadi ada suatu pertemuan besar yang digagas oleh Guru Gobind Singh. Jadi pada saat itu Guru Gobind Singh mau melawan kezaliman kerajaan Mughal. Jadi dia minta di situ 5 kepala. Tadi saya sudah katakan 5 kepala itu bukan semuanya yang datang dari Punjab, ada datang dari Orissa, dari Madhya Pradesh, dari Gujarat, dan dari Punjab 2. Dan mereka tadi kita bilang pada saat itu mereka semuanya kasta rendah. Dan yang jelas pada saat itu satu persatu Guru Gobind Singh minta 1 kepala. 1 kepala dibawa ke dalam, keluar sudah lengkap dengan jangkut, sudah lengkap dengan serbannya. Ini termasuk kalau kita bilang macam kita punya hari besar, kalau hari kemenangan lah, ya kan. Jadi ini Waisakhi Mela sebenarnya kalau di India itu mereka adakan bazar-bazar, ya. Olahraga, ada kegiatan-kegiatan olahraga. Kalau di kampung dia orang bilang ada kegiatan kabadi itu musim panen ini, musim panen lah ini. Setelah panen ada kegiatan ini 1 bulan ini boleh kan ada bazar, bulan Waisak namanya. Sekaligus Sarjana Diwas ini hanya tanggal 13. Jadi puncak acaranya kemarin ini, besok lusa itu yang dibilang Khalsa Sirjana Diwas, sambilan hari Waisakhi. Terjadinya kaum Khalsa tanggal 13 April, itu yang dibilang Khalsa Sirjana Diwas. Waisakhi merupakan sebuah festival perayaan panen yang dirayakan oleh umat Sikh, khususnya di Punjab, India Utara. Festival ini juga dirayakan untuk memperingati sejarah kelahiran Khalsa yang menjunjung tinggi keberanian, kesetaraan, dan komitmen penuh terhadap kebenaran. Festival ini juga memperingati hari pembaptisan Sikh pertama kali, serta penyematan nama Singh dan Kaur untuk menghapus sistem kasta yang berlaku di India pada masa itu. Sejak awal kemunculannya di abad ke-15, ajaran Sikhisme tegas menolak sistem kasta yang mengakar di masyarakat India. Semua manusia dianggap setara di hadapan Tuhan, tanpa memandang kasta, ras, dan hal lainnya. Pada hari ini, pada yang bersama ini di mana para umat Punjabi itu berkumpul, juga kondisikan 1 hari oleh Guru Gobind Singh Sahib Ji
untuk berkumpul sama, membawa sosial hidup, merubahkan reformasi, di mana rakyat jelata itu tertindas. Kejoliman kerajaan-kerajaan Monggol itu melakukan banyak kekejaman terhadap umat manusia. Tidak kenal apa agamanya, tapi mereka itu menjalankan kekuasaan dengan tangan besi. Nah, sosial hidup itu sudah tertindas sekali. Maka kumpullah umat manusia di hari Vaisakhi ini, diwujudkanlah terutama pengikutnya dari Guru Nanak, Guru ke-9 itu. Dalam perayaan besar itu terkumpul kira-kira 60.000 manusia di bumi Anandapur Sahib, Punjab. Di sini guru menyampaikan bahwa hai manusia, kalian ini adalah manusia yang bebas beribadah, bebas mencari nafkah kalian, hak asasi kalian itu ada. Tidak boleh dilakukan seperti seperti binatang, dan tidak ditindas dengan dalil kasta-kasta. Di hari itu diwujudkanlah Khalsa. Khalsa itu dibaptis dan dibuat rukunnya, yaitu menghilangkan kasta-kasta. Festival Vaisakhi di Gurdwara tertua di Kota Medan ini dirayakan dengan penuh makna dan meriah lewat berbagai perlombaan olahraga rakyat. Sebab Vaisakhi juga menjadi festival rakyat yang membangun semangat dan ketangkasan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Sikh. Oh, itu luar biasa, Bu. Ya, ini hari-hari kerja kita lihat Jumat ya. Tapi tadi gitu penuh, ya. Oh, mereka senang sekali udah. Tadi aja dipanggil mah udah siap. Nanti hari hanya kurang lebih 1.000 orang yang bisa datang. Nanti hari itu juga ada, itu tadi saya udah bilang, pertandingan anak-anak, seperti makan kerupuk, bawa anak-anak, pertandingan anak-anak, ada musical chair juga nanti untuk ibu-ibu. Ya. Udah tuh ada tolak peluru untuk anak-anak muda, umumnya umur 20 sampai 30 tahun. Udah tuh ada tarik tambang juga nanti. Kalau harapan ke depan kami, perayaan Vaisakhi ini harus diikuti dengan tadi kegiatan-kegiatan olahraga. Ya. Itu tetap, itu kedepannya itu yang saya harapkan. Dan umumnya untuk mendidik anak-anak itu di situ juga kita yang muda kita bawa dan mendidik anak-anak kecil ya, anak-anak umur kira-kira 10-11 tahun, generasi umur segitu ya, generasi anak-anak itu kita akan membawa untuk memberi pendidikan yang lebih dalam lagi. Dan ini perayaan ini tiap tahun kita akan laksanakan seperti pertandingan-pertandingan itu dan yang lain-lain yang kita bisa ikuti dalam ajaran agama Sikh. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, turut menghadiri festival ini sebagai bentuk toleransi dan persatuan antar umat beragama. Ia juga meresmikan salah satu gedung di Perguruan Nasional Khalsa. Perguruan Nasional Khalsa menjadi sekolah internasional pertama untuk Asia Tenggara. Tahun 1930 hingga 1940, sekolah ini pernah berjaya dan menjadi bukti kepedulian kaum Sikh terhadap kemajuan dunia pendidikan wilayah Kota Medan yang pada masa itu masih berada di bawah jajahan Belanda. Namun kini Perguruan Nasional Khalsa sedang tidak beroperasi. Ruang-ruang gedung ini kini diisi dengan kegiatan belajar bahasa Punjabi oleh anak-anak generasi muda Sikh setiap hari Minggu. Ini kita mau belajar seperti biasa ya. Penti, ini abjad kita. Nah, 35 huruf itu ya. Udah era itu sampai 35 huruf
Ya. Habis itu kita baca mul menter. Nah, macam mana itu mul menter? Saya bernama Manmit Kaur, umur 70 tahun. Saya sebagai guru, tujuannya itu kalau kita tidak bisa bahasa Punjabi, otomatis kita tidak bisa sembahyang, kita tidak bisa apa-apa. Kalau mungkin, saya kurang tahu ya, kalau lain agama ada dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau guru Gransep ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Harus kita, kalau kita mau sembahyang itu harus kita bisa Gurmukhi, Punjabi, dan bisa bahasanya. Nah, kalau kita bisa baca juga, kalau kita tidak bisa mengerti bahasanya itu, kita tidak bisa bicara, otomatis kita tidak mengerti. Misalnya ada yang pendeta datang, mereka itu berbicara di rumah ibadah, tidak bisa mengerti. Dan di rumah itu harus bisa bahasa Punjabi. Dan kebanyakan di mana ada orang-orang tua itu otomatis anak cucu harus bisa. Nah, tapi kalau yang sekarang ya semua juga ibu-ibu muda memang harus belajar. Kalau dulu memang karena kebanyakan di rumah orang tua itu anak-anak semua ikut semua orang tua. Bahasa hariannya bahasa Punjabi di rumah. Tidak mengerti dia orang. Kadang-kadang udah masuk sekolah baru tahu dengan bahasa yang lain. Jadi itu memang, tapi sekarang ya sudah anak-anak sekarang, generasi sekarang ini itu makanya kita harus berjuang untuk masa-masa depan anak-anak kita. Apapun itu mereka harus belajar, harus bisa. Kalau enggak otomatis tidak bisa sembahyang. Ada dalam Roman, ada dalam bahasa Inggris ada, tapi mengucapkannya itu sudah berbeda. Karena di dalam kita punya huruf itu 35 dan tidak ada di dalam yang abjad ABC itu. Sudah lebih kita punya itu 26 kan, ini 35, 9 huruf lebih kita punya lagi. Jadi nggak bisa, harus. Jadi makanya kadang ya saya lahir sini, orang tua saya pun lahir Medan semua. Jadi yang intinya kita harus mau berusaha. Kalau ada kemauan dimanapun pasti ada jalan. Anak-anak pun kadang-kadang kalau belajar itu, kalau mereka itu mau cakap Punjabi, bisa. Padahal anak-anak lebih pintar lagi, otaknya cerdas. Manmit Kaur sudah lebih dari 20 tahun mengajar bahasa Punjabi kepada anak-anak keturunan Sikh. Baginya, sebuah kebahagiaan dapat mewariskan bahasa ibu yang digunakan untuk berdoa dan membaca kitab umat Sikh yang ditulis dalam aksara Gurmukhi. Kalau bisa sampai hayat yang terakhir hidup kita, kalau bisa kita berbakti, kita bisa berbuat yang baik lah untuk ke masa-masa anak-anak masa depan kita. Itu aja tujuan kita. Jangan sampai ada yang tidak bisa sembahyang, tidak bisa apa, nanti mau lari kemana, ya kan? Kalau mereka itu nggak tahu nanti habisan, nggak tahu mau kemana, mau pegang apa dia orang ini, pegangan hidup apa. Jadi yang dari dasar itu kita ajar, sampailah yang sudah bisa. Ini kan sudah siap yang kayak gini, ada lagi kayak kita bilang balbdes itu ya. Ada buku-buku yang sudah kata-katanya itu kayak seperti cerita, mereka harus sudah bisa. Nanti ada tingkatannya lagi, ada buku-buku yang lain. Sampai 3-4 buku itu baru nanti bisa mereka baca Guru Gransep itu. Bukan langsung dari sini sudah bisa, enggak. Banyak harus buku-buku yang mereka harus baca, melewati. Sampai sudah bisa, baru bisa pegang Guru Gransep itu, baru bisa sembahyang. Aduh rasanya kita macam mana ya mau dibilang, nggak tahu bahagianya itu macam mana. Kira-kira janganlah sampai anak-anak tidak bisa. Kita berbangga yang kita ajar murid kita itu besok mereka juga bisa ajar ke yang anak-anaknya atau anak didik mereka.
ada yang masa depan kita lagi. Kita kan nggak selamanya hidup. Umur kita nggak tahu. Sebisa apa kita ada ilmu, kita bagikanlah. Nah, kita bantu, kita usaha untuk bisa anak-anak didik kita supaya bisa lah sampai bisa baca guru konsep. Itu kalau bahasa Inggris bilang itu charity begins at home. Jadi kalau mau dibilang bahasa Punjabi, seharusnya itu startnya dari rumah dulu, ibu bapaknya. Ya kan? Baru nanti di sekolah. Sekolah gurunya itu menjadi ibu bapak murid-murid. Di rumah ibu bapak sendiri. Jadi bawa itu semua dari rumah baru ke sekolah. Sekolah nanti diajarin juga bahasa Punjabi. Jadi guru-gurunya juga ditekankan untuk berbahasa Punjabi. Mungkin kadang-kadang mereka nggak gitu ngerti bahasanya dalam bahasa Punjabi itu. Tapi guru-gurunya cukup mahir untuk memberikan terjemahan-terjemahannya. Saya lebih condong supaya tetap mereka berbahasa Punjabi di kelas dan di kalangan mereka sendiri. Artinya ada beberapa murid itu kalau saya tekankan kepada guru-gurunya ngomong satu sama lain dalam bahasa Punjabi. Nah, ya betul. Itu kalau kita boleh kita katakan jangan Punjabi itu adalah bahasa ibu orang Punjab. Boleh saya tambahkan sedikit ini? Bahasa Tamil juga ibu bahasa orang keturunan Tamil. Nah, jadi kalau bahasa kita adalah ibu bahasa, Punjabi itu ibu bahasa, di samping bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Ya kita itu tujuan kita memang. Untuk anak-anak kita ini supaya jangan ada yang tidak tahu sembahyang dan tidak ada pegangan hidupnya. Harus semua, kalau bisa semuanya harus bisa. Karena kita nengok anak-anak muslim juga kecil-kecil, udah pergi sembahyang, sholat ke masjid. Kenapa anak-anak kita terlalu jauh? Nah, kita juga harus mau majukanlah anak-anak kita ini. Jangan kita tinggal di Indonesia, kita tidak tahu bahasa ibu kita tidak tahu sembahyang. Nah, nanti larinya kemana? Iya, kita semua guru-guru dan termasuk semua orang tua, termasuk saya, menginginkan untuk anak-anak generasi muda kita dari umur berapapun itu datanglah belajar Punjabi yang bisa sampai bisa sembahyang guru Gransep itu. Dan orang tuanya pun harus mendukung. Nah, boleh orang tua juga belajar, sini nggak ada faktor umur. Nah, bisa siapa saja boleh belajar, umur itu tidak jadi satu masalah. Nah, mau menuntut ilmu itu tidak ada masalah umur. Itulah kita minta, supaya semuanya bisa belajarlah Punjabi, belajarlah Gurmukhi. Itu Gurmukhi itu huruf-huruf itu namanya Gurmukhi. Supaya bisa. Komunitas Sikh di Medan hadir membawa semangat toleransi dan cinta kasih. Dalam setiap doa yang dipanjatkan, terselip harapan yang sama seperti yang didengungkan oleh umat agama lain, yakni hidup dalam damai, berdampingan, dan saling menghormati. Kota Medan dengan keberagamannya mengajarkan satu hal penting, bahwa perbedaan bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dirayakan bersama.